Assalamualaikum, semangat pagi sahabat Rumah Sakit Mitra Husada. Perkenalkan saya Dr. Gaby. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan pertanyaan pada kolom Q&A bersama saya di IG RS Mitra Husada. Nah, hari ini saya akan menyempatkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman berikan. Oke, kita langsung mulai ya. Nah, antara masker dan jerawatan, kondisi yang seperti ini sering disebut sebagai mask acne atau kondisi kulit berjerawat akibat seringnya penggunaan masker. Gimana sih cara pencegahannya? Mudah, yang pertama, jangan lupa untuk rutin mengganti masker kamu sekitar 3-4 jam per kali. Nah, jangan lupa juga ya, siapkan cadangan masker kamu untuk 1 hari aktivitas penuh. Jadi bisa kira-kira nih, misalnya 1 hari kamu sekitar ada 8 jam aktivitas, bisa kamu gunakan 2-3 masker. Kemudian, jangan lupa untuk teman-teman yang menggunakan masker kain dicuci dengan sabun deterjen. Yang kedua, pencegahannya adalah rutin dengan menggunakan sabun cuci muka kita, ya, yang sesuai. Kemudian, jangan lupa juga menggunakan pelembab, tabir surya. Tabir surya ini kira-kira SPF-nya 30 untuk melindungi kulit kita dari segala macam radikal bebas dan iritasi. Nah, yang berikutnya, jangan lupa hindari pemakaian makeup yang terlalu tebal. Kemudian, untuk jenis masker bisa disesuaikan dengan jenis kelembutannya dan bentuk dari maskernya itu sendiri. Kalau teman-teman merasa sensitif kulitnya karena akibat kulitnya terlalu bergesekan dengan masker, bisa menggunakan jenis masker yang dakbil, jadi dia mengurangi antara iritasi kulit dengan si maskernya. Seperti itu. Nah, untuk bahayanya soft lens sebenarnya tergantung deh, balik lagi gimana cara kamu menggunakan soft lens-nya. Kalau misalnya kebersihan yang nggak dijaga, dari kebersihan soft lens-nya, tangannya, kemudian kamu juga nggak mengikuti bagaimana petunjuk dari penggunaan soft lens, atau nggak dilihat bagaimana kadar expired-nya, tentu bisa bahaya. Bahayanya apa? Bisa menimbulkan reaksi alergi pada mata, peradangan, matanya jadi merah, bisa menimbulkan adanya sensitivitas terhadap cahaya, rasa gatal juga bengkak pada mata. Nah, jadi jangan lupa setiap menggunakan soft lens, baca dulu untuk petunjuk pemakaiannya. Jangan terbalik, jadi soft lens itu cenderung cembung kan? Jangan sampai antara yang depan sama ke belakang itu dia terbalik soft lensnya. Nah, setelah digunakan, jangan lupa juga sering diteteskan dengan tetesan air soft lens. Kemudian kebersihan tangan sama kebersihan soft lens juga harus dijaga. Dan setiap melepas soft lens, jangan lupa dibersihkan untuk tempat soft lensnya. Cara ampuh untuk mengatasi insomnia itu ada berbagai macam. Pertama, jangan lupa dulu untuk relaksasi diri sendiri. Kalau kamunya nggak rileks, nggak akan mungkin bisa tidur kan? Hindari stres, hindari minuman yang banyak mengandung kafein, nikotin, jadi jangan ngerokok dulu sebelum tidur ya. Dan jangan lupa ciptakan suasana yang nyaman untuk saat kamu tidur. Matikan lampunya, hindari begadang, jadi kurang lebih jam 10 tuh udah diusahakan merem-merem deh di kasur. Tidur ya, istirahat yang cukup. Nah, kalau misalnya memang masih belum bisa nih teratasi dengan kamu merelaksasikan diri dan yang tadi sudah saya jelaskan, jangan lupa bisa dikonsultasikan ke dokter. Seperti itu. Sering sakit kepala, nah ini adalah gejala dari berbagai macam penyakit. Jadi kita nggak bisa nih menentukan seolah-olah sakit kepala ini langsung diagnosis penyakitnya apa. Ya, jadi sakit kepala itu macam-macam. Yang paling sering itu ada 3, cluster, tension, kemudian ada lagi migrain. Ya, kalau cluster itu biasanya nyeri kepala yang disertai dengan nyeri pada bagian mata. Itu sakit banget rasanya. Kemudian tension, bisa karena faktor stres. Itu juga bisa banget loh bikin kita jadi sakit kepala. Jadi rasanya tuh kayak ditekan, kayak diikat gitu bagian kepalanya. Nah, ada migrain juga nih. Kalau migrain itu juga biasanya nyeri kepala pada bagian area sebelah aja. Entah kanan, entah kiri, tapi cuma satu sisi. Nah, jadi teman-teman untuk mengetahui ini kira-kira gue ini sakit kepala tuh kenapa sih? Apa karena gue stres? Apa karena gue punya masalah? Apa karena emang gue sakit apa? Konsultasikan dulu ke dokter. Tangan dan kaki suka banget nih berkeringat. Apakah hubungannya sama paru-paru basah? Nah, kalau menurut saya itu lebih cenderung ke hiperhidrosis. Jadi hiperhidrosis itu adalah suatu kondisi di mana tubuh kamu itu memproduksi keringat secara berlebih di bagian-bagian tertentu. Misalnya di bagian area ketiak, telapak tangan, juga kaki. Jadi untuk menentukan nih kira-kira ada hubungannya nggak sih sama paru, harus konsultasikan dulu ke dokter.
Miss V kering seperti panu. Rasanya kita nggak bisa langsung ya mendiagnosis kira-kira nih apa penyakitnya. Jadi untuk yang Miss V kering dan terlihat seperti panu itu harus betul-betul kita lihat apakah memang kelainannya atau masalahnya itu ada di kulit atau disertai dengan penyakit lain yang berhubungan dengan ginekologi. Apakah itu jamur atau apakah itu infeksi yang lain. Nah, jadi sebaiknya untuk teman-teman yang merasa Miss V-nya kering, kemudian terlihat seperti panu, bisa konsultasikan ke dokter spesialis. Setiap bangun pagi, tangan suka kesemutan. Apakah itu stroke? Nah, kita nggak bisa nih semata-mata langsung, ya ampun gue kesemutan, gue stroke gitu, nggak bisa. Jadi, stroke itu macam-macam ya, tidak hanya dengan kesemutan aja. Bisa juga disertai dengan adanya penurunan kesadaran, kemudian kelemahan dari anggota gerak, mual muntah proyektil atau mual muntah yang berlebihan, ada juga kelemahan dari anggota gerak baik tangan ataupun kaki. Nah, jadi untuk teman-teman yang tangannya nih bangun pagi-pagi suka kesemutan, mungkin bisa defisiensi dari kalsium atau kekurangan vitamin D atau kekurangan B kompleks. Sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu ke dokter ya. Usia anak 18 bulan mengalami keterlambatan bicara memang lagi sering banget diperbincangkan saat ini. Nah, biasanya itu dapat terjadi akibat kurangnya stimulasi dari orang tua terhadap anak atau salah pola asuh. Nah, kita sebagai orang tua bisa melakukan apa nih di rumah? Yang pertama, melakukan massage terapi. Di bagian area wajah, ibu-ibu atau teman-teman di sini bisa menggunakan baby oil, dimasas pada bagian area dahi di sini, kemudian pada bagian area pipi ditarik ke atas, di atas mulut, juga di bawah dagu ya. Dilakukan setiap hari 1 sampai dengan 2 kali sehari. Setelah dimasas, ibu-ibu dan teman-teman di sini juga bisa melakukan stimulasi terhadap anak dengan cara kita memancing anak kita ini supaya bisa ngomong. Gimana caranya? Kasih mainan nih, mobil, jangan langsung dikasih. Jadi sampai anaknya ngomong gitu. Dia mau ngomong apa, mobil tapi susah, nggak apa-apa. Yang penting dia ada suara bicara, baru kita kasih mobil. Iya nak, bagus ini mobil. Terus jangan pernah ya ngomongin anak itu, kamu kok nggak bisa ngomong sih, cepet ngomong. Itu nggak bisa ya. Jangan. Itu kita nggak bagus untuk pertumbuhan anak. Jadi lebih baik kita berikan dia pujian seperti, oh ya pinter, kamu bisa ya, ya ini mobil gitu ya. Jadi jangan letih, jangan lelah untuk terus menstimulasi anak kita di rumah. Sering batuk di malam hari, ini juga sama kayak yang tadi ya. Jadi nggak bisa kita diagnosis langsung, oh dia kira-kira sakit apa nih gara-gara sering batuk di malam hari. Gitu, tetap harus ada anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, pemeriksaan penunjang yang sesuai. Cuman kalau misalnya kamu sering batuk di malam hari diiringi dengan banyak lingkungan yang berdebu atau udara yang dingin, mungkin bisa dari reaksi alergi.